Shalom kekasih Tuhan, mari kita utamakan Tuhan di atas segalanya. Sisihkan waktu kita untuk menyembah, memuji Tuhan, Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan bertahta dalam kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami sembah, kami puja nama-Mu Yesus. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, Kau dimasyurkan, ya Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan, Yesus Allah kami. Kami puji Kau, kami agungkan.
Yesus, Yesus, Engkau luar biasa. Namamu ajaib, namamu perkasa, namamu berkuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami puji Kau, kami puja Kau, kami sanjung tinggi. Yesus Kristus Allah yang hidup, tiada yang sepertimu. Kau penyembuh pemulih, Kau pembebas, Kau penyelamat kami. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kasih setiamu tidak pernah berubah, bahkan kasih setiamu tidak pernah habis. Engkau sungguh setia, Engkau tetap menepati janji-janjimu, janjimu ya dan amin. Kami mau berpegang kepada janjimu. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Dan biarlah kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami bersemangat kembali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita belajar firman Tuhan. Kembali dari Kisah pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 29 sampai ayat yang ke-40 ya. Dan kita belajar satu tema, bertobatlah. Kata bertobat itu sebetulnya seperti berbalik badan 180 derajat, kurang lebih begitu ya. Jadi berbalik arah. Kalau kita pergi ke utara, kita sekarang berbalik ke selatan. Nah, kalau berputar 360 derajat artinya tetap di tempat, walaupun putar-putar tapi berputar di tempat. Nah, kita mau berputar 180 derajat. Hidup yang berubah. Misalnya, dulu pemarah, sekarang peramah, ya. Nah, kita lihat mulai ayat yang ke-29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Hari ini
ketika kekasih Tuhan mendengarkan firman Tuhan, berilah dirimu untuk diselamatkan Tuhan. Benar-benar terimalah Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamatmu. Saya katakan benar-benar supaya kita ini bersungguh-sungguh. Ini waktunya kita serius dengan Tuhan. Hari-hari ini di mana kita beribadah di rumah, bekerja dari rumah, melakukan banyak kegiatan dari rumah. Ayo kita serius, karena waktu kita nanti diberikan kesempatan untuk berkegiatan normal lagi dalam new normal, ya, kehidupan yang normal, kehidupan normal yang baru, kenormalan baru. Jadi kita mesti memiliki gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup yang benar, tidak main-main lagi. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kekasih Tuhan, hanya ada nama Yesus yang menyelamatkan. Yesus Kristus yang datang dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dan perhatikan baik-baik, semua yang diberitakan dalam perjanjian lama menceritakan tentang Yesus Kristus. Semua yang dinubuatkan dari perjanjian lama mengisahkan tentang Yesus Kristus. Dan setiap nubuatan yang dari perjanjian lama pasti akan digenapi. Bahkan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian baru mengenai kedatangan Yesus kembali, itu pun akan digenapi. Lihat baik-baik nanti, kalau kekasih Tuhan punya waktu, lihat kitab Wahyu, pelajari baik-baik, peristiwa demi peristiwa, dan nubuatan demi nubuatan yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus, itu akan digenapi. Tetapi kekasih Tuhan, mari hari ini kita mempersiapkan diri untuk benar-benar bertobat. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, kan saya sudah bertobat ketika saya dibaptiskan waktu yang lalu. Iya, waktu itu bertobat dan dibaptis selam, ya, dibaptis, dimasukkan ke dalam air, artinya mati bersama Kristus. Ketika keluar dari air, hidup bersama Kristus. Ketika masuk ke dalam air, hidup lama dikuburkan. Ketika keluar dari air, hidup baru dinyatakan. Dan kita bisa berkata selamat menempuh hidup baru, yaitu bagi orang-orang yang sudah dibaptiskan sebetulnya. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita waktu itu bertobat, ternyata pertobatan itu tidak hanya di masa lalu. Pertobatan itu progresif. Pertobatan itu pun sampai sekarang. Setiap hari kita masih bertobat. Sampai Tuhan panggil kehidupan kita, kita terus harus memperbarui pikiran kita, memperbarui kehidupan kita, memperbarui gaya hidup kita, supaya semakin menyerupai Kristus. Dan pertobatan tidak hanya terjadi sekali, tetapi pertobatan terjadi terus-menerus, progresif. Jadi kita menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang semakin benar di mata Kristus. Bukan di mata kita, tetapi di mata Kristus, di mata Allah sendiri. Biarlah setiap apapun yang kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, sikap kita, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini, kalau kita tahu ada sikap kita yang salah, perkataan kita yang salah, tindakan kita yang salah, karakter kita yang masih buruk, yang perlu diperbaiki, mari kita bertobat. Bertobat bukan hanya untuk orang-orang yang baru mengenal Yesus Kristus, tetapi juga buat orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, termasuk yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Malam ini, kalau kita tahu bahwa kita ini sudah dipanggil Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjalanlah di dalam kebenaran firman Tuhan dan akuilah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Maukah saudara benar-benar menyerahkan diri, bertobat dari kehidupan lama atau perilaku yang buruk? Mari kita berdoa, kita memperbarui janji kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa bersama para kekasih Tuhan yang bersama dengan kami. Kami menyadari kami belum sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakan kami, mengingatkan kami
supaya kami tidak hidup di dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa, berkubang di dalam dosa, menyerah dengan dosa. Tetapi kalaupun kami pernah jatuh dalam dosa, kami bertobat dan kami benar-benar kembali kepada Tuhan. Kami rindu bertobat, benar-benar kembali kepada Tuhan. Kami rindu bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah para kasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami benar-benar menyadari karunia keselamatan sudah diberikan kepada kami, dan kami tidak menyia-nyiakan. Dan bagi Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini dan belum tahu tentang keselamatan, terimalah Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamatmu. Maka jaminan kekekalan, yaitu surga, ada padamu. Hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawatanmu kau nyatakan buat para kekasih Tuhan yang mau hidup benar-benar, hidup sungguh-sungguh denganmu ya Tuhan. Tuhan menyatakan pembelaannya, pertolongannya. Dan kami percaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika bekerja, ketika melayani, apapun posisinya, apapun fungsinya, asal bekerja dengan benar, dengan giat, dengan tekun, dengan rajin, dengan ulet, pasti Tuhan memberkati. Bahkan ada berkat-berkat yang tidak terduga Tuhan nyatakan. Kami berdoa berseru di dalam nama Yesus, jamah setiap umat-Mu, setiap kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Mari kekasih Tuhan kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Tuhan jamah Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Biarlah Indonesia, orang-orangnya, penduduknya tertib, disiplin. Dan kami percaya bahwa badai COVID-19 ini pasti mereda dan kami dapat bekerja kembali dengan normal dan berkehidupan dengan normal, dengan perilaku yang baru, new normal life. Dan kami berdoa ya Tuhan, kepemimpinan Jokowi, Tuhan yang memberkati, melindungi, memberikan hikmat hingga setiap komandonya dapat sampai ke ujung-ujung daerah. Dan kami percaya negeri Indonesia mengalami pemulihan, negeri Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Dan kami berdoa ekonomi Indonesia pun mengalami pemulihan, industri-industri mengalami pemulihan, rumah tangga pun mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, ada rekan-rekan yang di Amerika minta berdoa, kami berdoa buat Amerika, pulihkan Amerika dari isu-isu rasial, isu-isu penjarahan dan isu-isu yang lain Tuhan. Kami berdoa biarlah Amerika mengalami pemulihan, Amerika Serikat mengalami pemulihan. Jamah Tuhan, anak-anak Tuhan di sana biar berdoa, berseru pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan, jamah lawat Amerika Serikat dalam nama Yesus. Dan kami serahkan seluruh negeri di bumi ini, biarlah mengalami pembalikan keadaan dan pemulihan juga di berbagai bidang yang mereka kelola lewat kepemimpinan presiden, raja, atau perdana menteri mereka. Kami berdoa malam ini kami akan beristirahat. Biarlah apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, baik pengusaha, karyawan, atau apapun pekerjaan kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Tuhan pasti memberkati orang yang rajin, ulet, dan tekun. Dan kami berdoa pula, kalau kami berserah kepada Tuhan, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami, seluruh aset yang Tuhan percayakan kepada kami, pasti Tuhan melindungi, menyertai, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari pencurian, perampokan, kebakaran, dan tindakan-tindakan anarki yang lain. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu ajaib, perlindungan-Mu dahsyat ke dalam kehidupan kami. Sekarang kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berkelimpahan. Dan terimalah segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.